Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas tentang Islam yang merangkul Nusantara oleh kelompok 7. Tetap stay tune ya. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu pengertian Islam yang merangkul Nusantara akan dijelaskan oleh Ferry Andita Fahur, NIM E 2019-2134. Yang kedua adalah Islam yang terus belajar akan dijelaskan oleh Zulfa Nikmatus Saada, NIM E 2019-2108. Dan yang ketiga adalah memahami Islam agama rahmatan lil alamin akan dijelaskan oleh Sahrotul Jannah NIM E 2019-2099. Dan yang terakhir adalah pembagian hukum Islam Indonesia Nusantara akan dijelaskan oleh Dea Nanda Imma Rosanti NIM E 2019-2124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andita Fahur. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian Islam yang merangkul Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakualisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selam ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2005, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara, yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tasawuf, rahmah, inti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungan dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan pesantren yang dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran, yaitu menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Karakteristik Islam Nusantara: sebuah wajah yang moderat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang membina bukan menghina, Islam yang memakai hati bukan memaki-maki, Islam yang mengajak tobat bukan menghujat, dan Islam yang memberi pemahaman bukan memaksakan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nikmatus Saada. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang Islam yang terus belajar.
di kawasan yang didominasi oleh Islam klasik, yaitu di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, dan juga kawasan Turki, serta beberapa wilayah Asia lainnya. Islam datang sebagai hakim. Dengan begitu, dia dapat menguasai, menegakkan hukum, dan menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan di kawasan Islam Nusantara, Islam datang sebagai tamu yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari keluarga. Karena itulah, Islam Nusantara menunjukkan karakter yang berbeda, tidak seperti Islam yang muncul di dunia muslim lainnya. Di Timur Tengah misalnya, Islam secara umum dipandang sebagai sistem sosio, religio, dan politik yang di sana dia tidak memberikan pilihan lain selain harus mentaati konstruksi final yang ada di wilayah Islam tersebut. Di sisi lain, di Islam Nusantara, Islam selalu di kawasan tersebut, Islam selalu dalam kondisi belajar yang terus-menerus. Meskipun Islam Nusantara berbeda dengan model Islam di Timur Tengah, ini bukan berarti ia membuat ajaran secara semacam bid'ah. Dan kata lain, model Islam Nusantara adalah turunan otentik dari Ahlussunnah wal Jamaah yang dijaga dan diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Yang di sana mereka memastikan otentitas ajaran Islam sekaligus menjaga harmoni dengan realitas sosial yang ada. Di sana dia juga akan mengajarkan hal yang dipelajarinya dengan sangat baik. Islam Nusantara memiliki dua strategi yang saat itu disetujui oleh banyak pihak. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu kawasan Islam Nusantara memastikan fokus yang berimbang dalam perhatian terhadap dimensi spiritual Islam agar semangat utama agama sebagai sumber dari cinta dan kasih sayang yang universal tidak terabaikan saat memberikan keputusan hukum yang berkaitan dengan norma formal dalam hukum Islam. Untuk strategi yang kedua yaitu mereka menempatkan Islam sebagai penduduk yang setara dalam masyarakat yang sangat sekular, alih-alih sebagai penduduk khusus atau pembawa kekerasan atau sebagai ideologi suprematifasinya ditangani atas dasar kerelaan semua pihak yang terlibat. Jadi pada strategi kedua tersebut itu telah disetujui oleh banyak pihak dan mereka menjawab bahwa strategi tersebut sangat menguntungkan bagi di kawasan Islam Nusantara. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu memahami Islam agama rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saratul Jannah, NIM E 2019-2099. Islam rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya adalah, "Dan sungguh, kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Ayat ini tidak mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Islam saja, tetapi siapapun yang merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, bahasa, dan kewarganegaraannya, wajib bagi umat Islam untuk memuliakannya. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 3 bagian. Kata rahmat berarti rahmat atau anugerah atau kasih sayang, huruf li yang berarti untuk, dan kata alamin merupakan bentuk plural dari kata alam yang berarti seluruh alam. Secara terminologi dalam ilmu kalam atau teologi Islam, kata alam didefinisikan segala sesuatu selain Allah yang mencangkup seluruh makhluk hidup dan benda serta makhluk atau ciptaan yang abstrak. Oleh karena itu, pengertian dari rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam merangkul atau mengayomi semesta dan segala isinya tanpa terkecuali. Pernyataan paradigma Islam rahmatan lil alamin merupakan sebuah kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya adalah, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat. Lebih lanjut, Hasbi As-Siddiqi mengungkapkan bahwa umat Muhammad SAW yang mengikutinya akan memperoleh rahmat dari agama ini secara langsung, sedangkan umat lain yang tidak mengikutinya juga memperoleh rahmat dari agama ini, walaupun dengan cara yang tidak langsung. Nabi Muhammad SAW lah yang pertama-tama menanamkan benih-benih demokrasi di dunia. Beliaulah yang mengawali pemberian pertolongan kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang teraniaya, mengakui hak orang fakir, dan menyamakan pengikutnya dengan pengikut orang lain. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman kepadanya maupun tidak, dan bahwasanya Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada manusia, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan kaidah syariat Islam. Beliau mengajarkan toleransi kehidupan yang mengingatkan manusia terhadap fitrahnya dan mengajarkan tatanan sosial, serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menciptakan hal tersebut, maka tentunya harus ada sikap saling menghargai antara sesama makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya saja menyakiti hewan dan menebang pohon sembarangan. Jika manusia tidak bisa menjaga alam, maka tentunya akan berdampak terhadap kehidupannya, seperti akan terjadi bencana banjir, longsor, dan sebagainya, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Islam mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan, serta hidup dengan saling menghargai. Kata Al-Alamin, maknanya dalam arti kumpulan jenis makhluk Allah yang hidup, semuanya memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya. Jangankan manusia, binatang dan tumbuhan pun memperoleh rahmatnya. Sebelum Eropa mengenal organisasi pencinta binatang, Rasulullah SAW telah mengajarkan perlunya mengasihi binatang, seperti yang tergambar dalam perintah mengasah pisau terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk menyembelih. Selain itu, ajaran lainnya yaitu beliau melarang untuk memetik bunga sebelum mekar atau memetik buah sebelum matang, karena tugas manusia adalah mengantar semua makhluk menuju tujuan penciptaannya. Bunga diciptakan agar mekar sehingga lebah datang menghisap sarinya, dan mata menjadi senang memandangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denanda Imrosanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum Islam Indonesia Nusantara. Hukum Islam diyakini sebagai peraturan yang disyariatkan kepada manusia yang mukallaf, baik secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis maupun hasil interpretasi atau ijtihad manusia yang berdasarkan kepada kedua sumber tersebut. Karena kombinasi antara dua unsur yang signifikan, yakni syariat dan fikih, maka hukum Islam memiliki nilai-nilai universal, komprehensif, dan fleksibilitas, sehingga tidak mengalami keterbatasan dan penyempitan fungsi secara aplikatif. Pemahaman akan urgensi dan nilai-nilai hukum Islam belum terlalu tersosialisasikan, terutama terhadap komunitas yang kurang memahami hukum Islam dan mungkin juga termasuk kalangan umat Islam sendiri. Mana Al-Katan mendefinisikan hukum Islam, yaitu segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Hukum Islam tidak mendikotomikan antara hukum perdata dan pidana, tetapi kalau mengikuti klasifikasi hukum barat, maka dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata. Terdiri dari munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya. Yang kedua, wiratsa atau faraid,
yaitu mengatur masalah-masalah yang menyangkut pewaris, ahli waris, harta warisan, dan pembagian harta warisan. Yang ketiga, muamalat. Dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, antara lain tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan perserikatan. Yang kedua, hukum publik, yaitu meliputi yang pertama, jinayat, yaitu yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Yang kedua, al-ahkam al-sultaniyah, yaitu mengatur urusan yang berhubungan dengan ketatanegaraan, misalnya kepala negara, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, angkatan bersenjata, dan pajak. Yang ketiga, syiar, yaitu mengatur urusan peperangan dan perdamaian, hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Yang keempat, muhasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Jika hukum perdata dan pidana Islam tersebut disinergikan dengan karakteristik hukum Islam yang universal, fleksibel, elastis, toleran, dan egaliter, maka implementasi hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan pada pemahaman tekstual, tetapi juga diperlukan pemahaman intertekstual dan kontekstual, pemahaman teks-teks Al-Quran dan hadis yang komprehensif, yang disesuaikan dengan konteks lokalitas dibutuhkan sehingga Islam bisa menjadi bagian yang integral bagi umat Islam termasuk bagi non-Islam sekalipun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.